Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi para sahabat buku, para pecinta ilmu sekalian. Kali ini saya mereview singkat buku yang berjudul How to Explore Your Child About, ya. Mengenali potensi anak sejak usia dini. Saya kira penting sekali ya buku ini bagi bapak ibu yang sudah memiliki anak. Paling tidak kita punya planning gitu ya. Meskipun planning itu tidak harus terjadi sesuai dengan harapan kita, tetapi ada niatan yang positif, itu saya kira sudah hal yang sangat baik. Nah, bagi bapak ibu yang mungkin ingin mengetahui bagaimana cara menggali potensi anak sejak usia dini, saya kira buku ini bisa salah satu menjadi referensi ya, dijadikan ya wawasan, pengetahuan, pemahaman, dan juga bisa kita terapkan dalam mendidik anak-anak kita. Menarik sekali ya buku ini, kita lihat saja apa konten dari buku ini. Tapi sebelumnya saya ingatkan silakan diklik subscribe ya, agar selalu dapat update buku-buku menarik berikutnya, dan silakan di-share ke teman-teman yang lain agar juga lebih bermanfaat. Nah, berikut adalah konten dari buku ini. Jadi di bab 1 itu dimulai dengan anak adalah amanah ya dari Allah, ya dari Tuhan. Jadi, karena amanah harus kita jaga dengan baik begitu ya. Seperti apa penjelasannya? Silakan dibuka, ada di halaman 1. Kemudian di bab 2 itu menggali potensi anak dalam menggambar dan berkarya. Mungkin yang namanya anak kecil, kalau kita sering melihat gitu kan, sering coret-coret begitu ya, bahkan mungkin coret-coretannya itu tidak hanya di buku tapi juga di tembok gitu ya. Nah, saya kira itu menjadi salah satu bahan penting yang mungkin bisa kita menggali ya, apa yang tersimpan yang ada di coret-coretannya. Coba mungkin bisa baca ya. Kemudian di bab 3 itu menggali potensi anak dalam memasak dan berkarya di dapur. Ada learning by cooking ya. Ada manfaat anak masuk dapur. Kemudian di bab 4 itu menggali potensi anak berkomunikasi. Ketika anak membandingkan, ketika anak kecewa, ya, berkomunikasi dengan anak usia 5 tahun. Nah, itu seperti apa? Nah, ini ada di halaman 67 sampai 80 ya. Kemudian di bab 5 itu menggali potensi anak berkomunikasi dalam multibahasa ya. Ini berkomunikasi dalam multibahasa dengan anak. Kira ini menarik sekali, seperti apa kira-kira ya. Kemudian ada keuntungan bilingual ya. Kemudian di bab 6 itu mengatasi potensi tantrum pada anak. Kadang anak itu kan udah marah begitu ya, dan bagaimana kita mengatasinya. Nah, ini ada di halaman 102. Kemudian di bab 7 itu waspadai dan manfaatkan TV untuk membantu tumbuh kembang anak. Jadi memang sekarang kita nggak bisa lepas ya dari TV ataupun dari gadget ya. Tapi sebagai orang tua kita perlu perlu mengatur gitu ya, perlu mengatur. Nah, ini penting ya. Nah, ini ada di halaman 113 sampai 139. Kemudian di bab 8 itu ada kreativitas ibu untuk anak. Nah, ya. Anak menginginkan ibunya pintar dan punya catatan perkembangan Najmi. Nah, ini ceritanya ya.
karena memang yang namanya anak itu pasti akan lebih dekat dengan ibunya ya daripada dengan ayahnya ya, karena memang masih anak-anak ya, dan pelekatannya biasanya ya sangat tinggi dengan ibu. Maka sosok ibu menjadi penting ya. Kemudian di bab 9 menggali potensi mengaji dan membaca Al-Quran. Cari momen dan metode yang tepat untuk mengajar ke anak mengaji. Ini ada di halaman 164 ya. Dan di bab terakhir ya, bab 10 itu ada kesimpulan. Nah, dibaca aja seperti apa kesimpulannya ya di halaman 177. Menarik sekali ya, karena juga dilengkapi ada ilustrasinya ya dalam buku ini. Segera aja e-booknya bisa diunduh di deskripsi YouTube ini ya. Klik aja linknya dan bisa diunduh, dibaca-baca sesuai dengan topik yang relevan dengan kondisi Bapak Ibu sekalian ya. Terakhir, silakan diklik subscribe. Saya doakan yang subscribe semoga rezekinya lancar, yang sakit semoga sembuh, dimudahkan semua urusan, bahagia di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.